Firmanmu ku pegang selalu saat duka saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku. Firmanmu ku pegang selalu, maka jiwaku. Tuhan, terima kasih telah memelihara kami dari pagi, siang, yang menjelang sore. Kami mau beribadah selalu di dalam hadirat Tuhan. Kami merasa rindu setiap waktu ada Tuhan yang selalu ada bagi kami, meliputi seluruh keberadaan hidup kami setiap saat dan waktu, setiap detik hidup kami. Kami butuh firman, kami butuh membaca Alkitab setiap hari supaya kami memahami segala sesuatu dari dulu, sekarang, hingga selamanya di dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami yang mengasihi kami dalam keadaan apapun. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus anakmu yang tunggal, dan Roh Kudusmu akan menerangi kami dengan kasih-Mu, supaya kami memahami, mengerti tentang jalan-jalan-Mu, dan dikuatkan dengan firman setiap hari. Karena firman yang tertulis di dalam hati dan jiwa kami tidak akan pernah hilang. Kami butuh firman, terutama firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Bilangan 22 ayat 2 hingga dengan ayat yang ke-20 dengan perikop Balak memanggil Bileam. Demikian bunyinya. Balak bin Zifor melihat segala yang dilakukan Israel pada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Zifor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir sungguh, sampai tertutup permukaan bumi olehnya. Dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalangnya dari negeri ini, sebab kau tahu siapa yang kau berkati, dia boleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah muka-muka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan kau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Zifor raja Moab mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapalah mereka bagiku, mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada muka-muka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah muka-muka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami, tetapi Balak mengutus pula muka-muka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Zifor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang padaku, sebab aku akan beri upahmu sangat banyak. Dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu kepadaku, bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama mereka. Tetapi hanya apa yang kupirmankan kepadamu harus kau lakukan.
Nah, saudara-saudara, jangan sampai sama sekali mengutuk bangsa yang telah diberkati Tuhan. Bilangan 22 ayat 12 ini. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah pelin-pelan. Tuhan kalau menepati janjinya itu selaras dan saudara-saudara, tidak pernah yang katanya ya kemudian tidak. Tuhan tuh kalau ya. Jadi jangan ikut-ikut mengutuk bangsa ini, saudara, karena kita juga akan terkutuk dan kita bisa dimarahi Tuhan, kita tidak akan diberkati. Tapi zaman kasih karunia ini setiap orang masih diberi kesempatan untuk bertobat, saudara-saudara. Berbahagialah setiap orang yang mengasihi bangsa Israel dan semua bangsa-bangsa di dunia. Bukan hanya bangsa Israel tetapi seluruh bangsa di dunia. Karena Tuhan memberikan hati yang Kristen percaya kepada Yesus Kristus untuk mengasihi, bukan untuk musuhi orang lain, tetapi malah mendoakan musuh. Berdoa bagi setiap orang yang jahat agar pertobatan terjadi di seluruh dunia ini bagi semua orang, baik orang jahat, orang-orang yang ingin bertobat, ingin mengenal kasih karunia, ingin juga hidup di dalam damai dan sejahtera. Itu diajarkan Yesus Kristus kepada kita yang sudah percaya dan mengenal Dia secara pribadi. Dan semua orang yang berbahagialah orang yang mengasihi sesama dan mencintai Tuhan dan alam raya semesta ini. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau untuk selamanya. Biarlah kuasa-Mu terus menyertai kehidupan kami dan firman-Mu, dan terus memberkati setiap orang yang berkati bangsa Israel seperti memberkati seluruh bangsa-bangsa di dunia. Agar kedamaian terjadi, tidak ada lagi kejahatan, teroris, pembunuhan, dan juga hal-hal yang jahat. Agar nama Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan di seluruh muka bumi ini. Maka turunkanlah roh-Mu untuk setiap orang ya Tuhan. Kami butuh itu untuk menerangi setiap hati dan jiwa yang mengasihi, untuk mereka dapat mengenal kasih Kristus dan tidak iri jahat kepada bangsa pilihan-Mu, tetapi semua orang akan tahu siapa yang menyembah Tuhan, siapa yang menyembah setan, siapa yang menyembah penyembahan-penyembahan berhala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan ada penyembahan berhala di dunia ini, tetapi Tuhan menginginkan kita semua menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar-benar datang dari surga, bukan ilah-ilah lain yang tidak dikenal, yang dibuat dari benda mati ataupun benda-benda hidup yang tidak berkuasa apa-apa. Tetapi percayalah kepada Yesus Kristus yang datang dari surga, yang berkuasa atas segala hal, baik badai, topan, dan kejahatan di dunia ini. Karena Tuhan Yesus bisa meredakan segala sesuatunya kalau kita percaya dan minta dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Terpujilah Bapa di surga. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang celang sore ini. God bless you all. Tuhan berkati Anda dan saya. Jadi saudara-saudara, kalau mau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu, Tuhan bisa membinasakan kita dalam sekejap dengan bencana-bencana alam. Tetapi percayalah, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan memanggil nama Yesus dan sungguh-sungguh percaya kepada namanya, maka segala badai atau bencana alam, kalau kita panggil Dia dengan sungguh-sungguh, apalagi sampai berteriak ke langit dalam nama Yesus, semua bisa diredakan. Jadi saya bisa katakan hal ini karena saya sering buktikannya, baik minta hujan, meredakan hujan, berdoa dengan sungguh-sungguh minta nama Yesus, dan memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengarkannya. God bless you all.